Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Hot Ekonomi dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Iskandar dan juga Bu Sinta. Ya, Pak Iskandar. Iya. Ya, Pak Iskandar, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sinta tadi, ini sebenarnya ada tambahan kos ketika memang para pelaku usaha ini akan melaksanakan protokol kesehatan yang diinginkan oleh Kementerian Perekonomian. Nah, ini bagaimana memberikan stimulus-stimulus kepada pelaku usaha, terutama mungkin yang pengusaha retail begitu, Pak? Karena akan ada kos-kos tambahan begitu. Memang itu mau tidak mau dalam rangka untuk mencegah kesehatan, untuk mencegah penularan COVID, itu memang kita harus memenuhi protokol COVID kan. Seperti misalkanlah contohnya restoran, ya 50% itu harus hanya diisi itu 50%. Ya tentunya implikasinya yang tadinya dia full capacity 100% berarti pendapatannya kan 50%. Maka itu dalam kondisi COVID seperti sekarang memang kita harus sharing the pain, nggak bisa kita memaksimais profit kita. Ini mesti bersama kita. Karena permasalahan dari COVID ini bukan masalah yang sederhana, ini masalah kompleks dari semua aspek kehidupan. Ya. Maka itu harus ada sharing the pain. Pemerintah sharing the pain, ya, memberikan stimulus kepada rakyatnya, ya, memberikan perlindungan sosial kepada rakyatnya. Pelaku usaha juga harus seperti itu, nggak bisa semuanya dibebankan kepada pemerintah juga, karena kapasitas fiskal pemerintah juga sangat terbatas. Ini juga dilakukan oleh semua negara. Misalkanlah semua negara itu akibat daripada pembatasan transportasi, misalkan penumpang, itu 50%, itu akan meningkatkan kos dari perusahaan penerbangan. Ya. Tetapi ekonomi kan mau nggak mau ini harus bergerak. Maka itu dikatakan ini new normal seperti itu. Memang dalam kondisi yang begini dahsyat dampaknya terhadap semua aspek kehidupan masyarakat, kita ini harus berkorban. Nggak mungkin kita ini mesti win-win solution ini. Tapi Pak Iskandar, seperti yang disampaikan Bu Sinta tadi, ini kan cash flow dari para pelaku usaha sendiri sudah babak belur ini karena sudah 3 bulan off begitu. Tapi sekarang ketika aktif lagi malah harus mengeluarkan dana tambahan untuk mengikuti protokol COVID ini, Pak. Maka itu di POJK nomor 11 itu ada restrukturisasi kredit. Itu didukung oleh pemerintah memberikan namanya itu jadi di dalam program pemulihan ekonomi nasional, Mas Andra, itu pemerintah punya program yang namanya salah satunya penempatan dana. Kita sadar itu bahwa perusahaan-perusahaan untuk bisa restart kembali usahanya, dia membutuhkan modal kerja, ya kan? Untuk perusahaan-perusahaan seperti ini, pemerintah menempatkan dananya di bank peserta namanya, ya. Nanti oleh bank peserta diserahkan kepada bank pelaksana, itu sebagai tambahan modal kerja daripada perusahaan. Kita prioritas dulu memang UMKM, ya, karena ini 99% usaha kita kan UMKM. Kemudian industri padat karya, Mas Andra, itu juga udah dialokasikan untuk modal kerjanya. Tetapi kan sekarang yang utama ini kan masalah risiko kredit sebenarnya. Maka itu pemerintah hadir di sini dengan penjaminan. Ya, untuk UMKM pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk IJP namanya, premi penjaminan untuk perusahaan penjaminan. Jadi udah dialokasikan sehingga nanti resiko kreditnya bisa diambil alih oleh perusahaan penjaminan. Itu yang dilakukan pemerintah supaya nanti perbankan di dalam menyalurkan kreditnya, resiko kreditnya itu udah di-cover oleh penjamin. Itu yang dilakukan pemerintah. Selain tadi yang saya kemukakan, penempatan dana dalam rangka kita sadar bahwa untuk restart lagi dia butuh modal kerja. Jadi modal kerja ini berguna untuk memulai usaha daripada perusahaan tadi. Itu yang dilakukan oleh pemerintah, selain tentunya yang penyertaan modal negara ini. Untuk perusahaan-perusahaan penjamin tadi, itu pemerintah mengalokasikan penyertaan modal dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas penjaminan terhadap kredit-kredit dari
UMKM tadi. Ya, tapi ngomong-ngomong ini realisasi dari anggaran 600 triliun itu sudah berapa sekarang, Pak? Memang kita sadar ini memang jadi disorotin oleh Pak Presiden di dalam ratas maupun SKP terakhir ya. Memang ada aspek legalnya yang belum, misalkanlah contoh APBN ya, APBN. Ini kan ada revisi dari Perpres 554 untuk APBN tahun 2020. Ini kan baru selesai. Karena aspek hukumnya belum selesai, belum ada persetujuan, kan baru kemarin dibahas itu di DPR untuk tambahan untuk stimulus yang ada ya dari Perpres 54 itu. Nah, ini tentunya dari aspek hukum kan kita nggak bisa melabrak, tapi begitu start sudah mulai aspek hukumnya selesai, kita restart ya. Ini memang ada aspek pelaporan karena COVID memang melaporkannya kan butuh waktu, ada lag ya. Contoh lah misalkan, saya dilaporin untuk KUR misalkan. Ini mulai minggu kedua ketiga itu salah satu bank terbesar penyalur KUR sudah membuatkan udah kembali ke level normal dia untuk KUR-nya minggu ketiga ini. Saya tadi baru pagi tadi dilaporkan. Udah kembali Pak, udah sampai, saya yakin ke 15 triliun bisa menyalurkan untuk Juni ini katanya. Padahal di bulan Mei kemarin katanya, waktu dia melakukan restrukturisasi April-Mei, itu dia hanya 5 triliun menyalurkan kurnya katanya. Nah itu, jadi memang ada lag memang kita sadari. Tapi sekitar berapa persen Pak yang sekarang sudah terrealisasi Pak? Iya, jadi memang kan kita masih mengumpulkan kan dari daerah-daerah, kan nggak mungkin seketika kita bisa dapat hari ini kita salurkan programnya, kan nggak mungkin besok ya. Baik. Tapi memang masih ada yang tadi saya bilang aspek peraturannya yang membuat hambatan memang di dalam penyalurannya. Oleh karena itu memang seperti misalkan Pak Menko saya nge-push terus itu setiap saat itu dia pantau terus, kita didorong terus untuk segera merealisasikan dari semua stimulus ini. Jangan bagus di paper aja katanya. Siap. Kita pantau terus dan kita eksekusi lebih cepat lagi. Kita tunggu nanti. Kita beralih ke Bu Sinta. Bu Sinta, dari para pelaku usaha sendiri bagaimana? Apakah sudah merasakan stimulus yang sudah disalurkan oleh pemerintah, Bu Sinta? Ya, jadi tadi saya rasa sudah disampaikan juga realisasi ya. Jadi masalah yang utama ini sekarang realisasinya. Jadi walaupun kadang-kadang kebijakannya, inisiatif pemerintah sudah baik, tapi kenyataannya realisasi di lapangannya ini yang masih ada kendala legal tadi, Bu. Ya, tadi kebetulan Pak saya sama Pak Iskandar terus yang soal POJK 11 ya, misalnya contohnya untuk securitasi kredit. Jadi itu memang itu kan sebenarnya untuk semua, untuk UMKM maupun yang non UMKM di atas 10 miliar. Tapi Pak Iskandar juga tahu ya Pak Iskandar, kalau untuk yang di atas 10 miliar ini realisasinya juga masih sangat terbatas gitu. Jadi banyak sekali pelaku usaha yang belum bisa memanfaatkan restrukturisasi kredit. Terbatasnya dalam hal apa, Ibu? Sendiri juga punya masalah karena mereka khawatir akan likuiditas mereka. Bu Sinta, ini tadi bahwa sekarang saja permintaan daripada restrukturisasi sudah lebih dari 25%. Mungkin nanti kalau bulan Oktober bisa sampai mencapai 45%. Jadi memang yang mau restrukturisasi juga jumlahnya banyak sekali. Nah, ini kendalanya kalau ini tidak bisa dilaksanakan, tentu saja akan mempengaruhi cash flow daripada perusahaan masing-masing. Nah, dari sisi yang lain, kita belum bicara mengenai recovery ekonominya, modal kerja barunya. Jadi ini kita restrukturisasi kredit saja kita belum bisa memaksimalkan, apalagi nanti kita mau minta tambahan modal kerja. Memang administrasi di perbankannya juga tidak mudah ya, harus melakukan stress test segala macam, itu kami harus ikuti lah. Tapi memang kalau namanya perusahaan atau pelaku usaha yang sudah dalam kondisi terjepit ya, yang cash flow-nya sudah sangat sulit, hotel yang sudah tutup, memang udah nggak ada aktivitas, itu memang sulit untuk kalau dia nggak punya cash flow ya gimana dia mau beroperasi. Betul. Jadi ini yang mungkin menjadi kendala yang sangat besar dari segi realisasi stimulus yang ada. Kami menitik beratkan juga untuk perbankan ya. Jadi kami juga mengerti perbankan ada masalah dari segi likuiditas maupun dari segi tadi kredit risk-nya. Nah, kalau kami lihat di sini
kami juga sekarang sudah banyak mendapatkan informasi bahwa juga banyak tentu saja nasabah yang mulai memindahkan dananya ke bank-bank yang lebih besar. On top of that, yang existing saja ada beberapa bank yang sekarang menemui masalah likuiditas, di mana kami juga banyak mendapatkan laporan mengenai hal ini ya. Jadi ada beberapa penyagaan yang ada masalah gitu. Jadi ini kami sangat mengkhawatirkan bahwa bagaimana kelanjutan, gimana kita bisa memulai kembali recovery ini kalau hal-hal yang basic ini belum bisa terrealisasi. Gitu. Jadi kami sangat menanti bagaimana nantinya ini bisa cepat, distribusi ini bisa cepat sampai langsung ke sasaran. Gitu. Yeah. Nah, kalau tadi Pak Iskandar mengatakan memang harus ada mekanismenya, peraturannya, ya kami mengerti gitu. Tapi ini waktu tidak ada bersama kami, jadi ini kecepatannya. Itu satu. Kedua, juga tadi kalau disampaikan dari ada bank pengelola, ada bank peserta, mungkin juga kita juga mesti melihat bagaimana kemauan daripada bank peserta ini untuk bisa memberikan kredit juga kepada bank pelaksana gitu ya. Jadi ini juga satu step-step yang cukup panjang gitu. Bagaimana ini bisa kita sederhanakan, makanya tadi disampaikan juga laporannya bahwa apa saja sebenarnya breakthrough yang kami harapkan, dan salah satunya memang menyederhanakan gitu supaya bisa lebih cepat sampai ke sasarannya ya, untuk Bu Sinta, bisa mendapatkan stimulus ini. Ya, Bu Sinta, tadi sempat disampaikan oleh Pak Iskandar, ini kan jangan semuanya mintanya ke pemerintah begitu kan, ya harus berkorban juga nih para pelaku usahanya. Ini gimana nih kira-kira? Kalau misalnya pelaku usaha apakah sudah maksimal pengorbanannya agar bisa 50-50 lah saling bantu, pemerintah juga dibantu untuk bisa meningkatkan ekonominya? Jadi begitu? Sederhana saja kita lihat ya, jelas saya setuju sekali dengan Pak Iskandar, kita harus share the burden, ya itu udah jelas. Nah, contohnya kalau tadi kita lihat dari kapasitas saja ya, kita sederhana contoh kapasitasnya yang turun 50% misalnya. Itu kan kadang-kadang kita mesti melihat dari segi break even point-nya ya. Jadi kalau mereka nggak bisa even operational break even-nya nggak bisa dicapai, ya itu juga dia berarti akan operasi secara rugi. Nah, itu dari segi pendapatan. Nah, kalau kita lihat dari segi cost-nya tadi, juga memang cost itu tidak semudah itu bisa di-cut. Banyak sekali misalnya contohnya kita sudah minta penurunan dari segi biaya listrik, ya, biaya energi cost ya, jadi gas. Nah, itu tidak semuanya kan bisa dipenuhi. Jadi memang beberapa cost factor ini juga kita perlu bantuan dan tidak semua itu pemerintah bisa penuhi. Nah, sekarang tinggal perusahaannya seberapa prudent mereka bisa mengatur cash flow-nya, seberapa lama dia bisa survive. Pada akhirnya dia harus efisien mungkin untuk beroperasi, jelas. Gitu. Jadi dia harus menekan cost sebanyak mungkin dan mungkin mesti mencari jalan untuk bisa berinovasi supaya lebih banyak mungkin pendapatan mungkin dari yang bisa didapatkan dengan cara-cara yang lain gitu. Jadi ini yang mungkin mesti ada di perusahaan masing-masing. Ya, baik, Bu Tapi Sinta. pada akhirnya kita kembali kepada survival ya. Jadi dengan kata lain kalau memang mereka tidak bisa dengan kurun waktu yang kita ada ini mereka tidak bisa survive, ya pada akhirnya ya mereka harus gulung tikar gitu. Jadi ini yang mungkin beberapa aspek yang harus diperhatikan. Kami cuma menguatkan memang dari sisi tadi saya katakan jumlah pengangguran yang nantinya akan meningkat. Karena pada akhirnya ini yang menjadi social factor. Jadi walaupun pemerintah sudah membantu juga dengan stimulus social safety net-nya gitu, tapi karena begitu besarnya kita kan informal sector kita hampir 7 juta ya. Jadi kalau misalnya nanti ini semua berdampak, itu akan jelas mempengaruhi dari social factor-nya juga. Nah, Bu Sinta, ditahan dulu komentarnya Bu Sinta, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Saya akan minta tanggapan dari Pak Iskandar juga. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.